Oke, teman-teman. Ya, kembali lagi bersama saya Kori dari Republik Investor. Semoga teman-teman semua yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan keuntungan dalam bertransaksi saham. Nah, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pergerakan IHSG di minggu kemarin cukup baik ya, karena kenaikan seminggu kemarin 2,8%. Nah, sejauh ini sih informasi dari berita-berita yang ada saat ini memang masih positif semua, tapi kita tetap harus waspada untuk mengantisipasi adanya koreksi dari IHSG itu sendiri gitu. Makanya kita harus tetap pantau kondisi portofolio yang kita miliki, khususnya saham-saham yang memang menjadi pantauan gitu untuk kita dalam minggu depan. Nah, dalam video ini saya akan coba membahas beberapa potensi saham di minggu ini. Kira-kira apa sih yang berpotensi ada kenaikan, kemudian juga sektornya kira-kira apa gitu. Karena kemarin seperti kita ketahui bahwa kenaikan dari sektor konstruksi ini cukup baik juga ya, cukup besar di akhir-akhir pekan kemarin. Nah, kira-kira di minggu ini sektor apa yang akan menunjukkan kapasitasnya gitu ya, menunjukkan kenaikan yang memang belum terlihat gitu di minggu sebelumnya. Nah, jadi teman-teman semuanya harus tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe di channel Republik Investor. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Oke, teman-teman, seperti yang dibahas tadi bahwa saya akan coba sharing buat teman-teman semuanya, kira-kira saham apa sih yang potensi di minggu ini gitu. Nah, sebelumnya kita coba lihat dulu pergerakan dari kenaikan saham-saham pada pekan kemarin gitu ya, sepekan kemarin. Nah, seperti kita lihat di Instagramnya dari Bisnis Indonesia ya, di sini terlihat bahwa ada beberapa saham yang top gainer dan top losernya. Yang pertama itu ada Antam, di sepekan kemarin naik 34,48%. Ini cukup besar banget ya gitu untuk saham Antam kenaikan di minggu kemarin. Kemudian ada MNCN yang naik 21,53%. Diikuti SMA yang naik 20,79%, kemudian SRIL naik 18,33%, dan CTRA naik 16,94%. Nah, dalam jajaran top lossernya ada saham Adro 3,58% penurunannya, kemudian Tebing 3,57%, INKP 2,8%, Tower 2,37%, dan BTPS 2,01%. Nah, jadi ini 5 besar top gainer dan top loser di pekan kemarin. Nah, bagaimana nanti pergerakan di pekan ini atau di minggu sekarang, kira-kira saham apa sih yang berpotensi gitu. Nah, sebelum kita coba bahas sahamnya, kita lihat beberapa berita yang muncul ya di hari ini. Kita coba lihat yang pertama itu kemarin yang masih hangat ya di minggu ini, di hari Minggu, bahwa Pak Jokowi itu meresmikan pelabuhan Patimban. Nah, kemudian memang ini jadi hal yang luar biasa ya, menurut Ridwan Kamil pun juga ini takdir yang luar biasa gitu dalam judulnya. Memang karena dengan adanya pelabuhan ini dapat mendorong perekonomian khususnya di Jawa Barat untuk di masa yang akan datang gitu. Karena menurut beliau bahwa bisa dilihat di sini ya. Jadi dengan adanya segitiga rebana, nah segitiga rebana ini meliputi Subang, kemudian Cirebon dan Majalengka. Jadi ada tol, kemudian ada bandara dan ada pelabuhan gitu. Nah, ini yang memang jadi andalan dari segitiga rebana ini gitu untuk meningkatkan kawasan industri ini gitu. Nah, dengan adanya kawasan metropolitan rebana ini, maka diprediksi di masa yang akan datang akan tercipta sebanyak 4,3 juta pekerjaan dalam 15 tahun ke depan gitu. Dan ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hingga 4% untuk Provinsi Jawa Barat gitu. Jadi ini cukup berita yang bisa memberikan dampak positif ya untuk di kawasan Jawa Barat, khususnya di kawasan rebana gitu, Subang, Majalengka, dan Cirebon. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira apa sih saham yang diuntungkan gitu? Ya, memang seperti yang kita ketahui bahwa ada perusahaan properti SSIA yang memang gencar ya membangun kawasan ekonomi atau kawasan industri di Subang yang nanti akan menghubungkan juga antara Patimban dengan Cipali itu proyeknya, yaitu SSIA dengan Subang Smart Metropolitan.
Nah, itu mungkin bisa menjadi satu sentimen positif untuk saham SSIA gitu untuk besok hari gitu ya. Nanti kita coba lihat chartnya seperti apa. Kemudian yang kedua juga ada berita terkait dengan harga batu bara gitu. Nah, ini dari CNBC bahwa dalam sebulan ini memang harga batu bara meroket nyaris 30% dalam sebulan gitu. Nah, ini jadi satu sentimen juga ya untuk sektor batu bara yang mana kemarin juga di minggu lalu salah satu sahamnya yaitu Adro itu jadi top loser. Nah, barangkali nanti di minggu ini bisa berbalik arah gitu. Bagaimana dampaknya nanti? Karena memang kenaikan harga batu bara ini didorong oleh permintaan ekspor dari Cina yang memang sudah mulai meningkat gitu. Nah, ini sama dengan batu bara dan CPO ya. Terlihat di sini bahwa ada peningkatan ekspor dari dua komoditas ini. Jadi kita bisa coba asumsikan bahwa komoditas batu bara dan CPO di minggu ini mungkin bisa bisa kita perhatikan gitu karena harga sahamnya pun juga kemarin belum menunjukkan adanya perbaikan gitu ya, masih ada turun gitu. Nah, jadi tren kenaikan harga batu bara juga tumbuh ya dari November itu 9,54% year on year, tertinggi sejak Februari 2020 gitu. Kedepannya juga ini akan tetap memberikan dampak positif ya karena 2021 di sini juga ada judul lagi ya, ekonomi pulih, konsumsi batu bara dunia bisa naik 2,6% gitu. Jadi kita bisa coba perhatikan dua sektor ini, sektor dari batu bara dan CPO ya, yang bisa kita coba cek sahamnya kira-kira apa. Mengingat beritanya juga positif, jadi ada dua hal yang bisa kita perhatikan dari berita ya. Pertama dari peresmian pelabuhan Patimban yang ada di Subang ya. Kemudian yang kedua adalah dengan kenaikan harga batu bara dan kenaikan ekspor komoditas batu bara dan CPO gitu. Nah, itu bisa kita jadikan satu alasan untuk memilih sahamnya. Nah, kemudian kita coba cek chart teknikal. Nah, yang pertama yang saya perhatikan itu adalah saham AALI. Ini selain tadi sektornya CPO yang memang mendukung ya, karena kenaikan dari ekspor CPO ini yang meningkat lumayan bagus gitu ya di bulan November kemarin. Nah, ini terlihat dari chart Ali yang memang ada satu pola yang cukup menarik yaitu bullish pennant. Ini teman-teman kalau semua sering memperhatikan bahwa bullish pennant ini salah satu chart pattern kesukaan saya juga dan memang secara probabilitasnya cukup besar gitu adanya kenaikannya. Nah, bullish pennant ini adalah pola kelanjutan tren. Jadi ketika dia tren naik ketemu bullish pennant ini berarti dia akan melanjutkan tren kenaikannya gitu. Yang mana bentuknya itu membentuk satu segitiga gitu ya. Jadi segitiga yang mengecil gitu. Nah, contohnya seperti ini bullish pennant. Jadi kalau saya lihat secara teknikal ini kalau polanya memang terbentuk besok ya, potensi untuk AALI ini bisa ke area 13.000. Psikologis resistennya itu di angka 13.000 ya dengan supportnya di sekitaran 11.700 ya. 11.700 itu MA20 gitu. Nah, jadi sudah jelas di sini trading plan-nya bahwa untuk AALI support di 11.700 dengan resisten 13.000 gitu. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan pertama dari sektornya yang mendukung, kemudian ada satu pola yang menarik di saham AALI. Oke, yang kedua kita coba cek dari saham Adro ya. Nah, Adro ini minggu kemarin salah satu top loser ya, penurunannya lumayan besar juga. Nah, tapi kita lihat coba ada peluang secara teknikal di sini kita lihat ada MA20 kemudian juga tepat di area gap-nya ya yang terjadi di tanggal 7 Desember. Nah, kita bisa jadikan ini sebagai support. Jadi kalau besok si Adro ini turun mendekati area 1430, kita coba untuk akumulasi. Karena target kenaikannya itu bisa ke area 1600 lagi gitu. Tadi komoditasnya mendukung, kemudian secara teknikal juga kita bisa coba perhatikan di level support 1430 untuk saham Adro. Oke. Kemudian yang ketiga, saya mencermati kita coba lihat yang SSIA ya. SSIA ini kan terkait dengan adanya berita peresmian pelabuhan Patimban. Nah, secara teknikal ini juga cukup baik ya karena
ada resisten yang cukup kuat di angka 600 karena ini udah kemarin dicoba untuk di breakout tapi ternyata gagal ya. Nah, ini coba kita jadikan resisten psikologis juga di angka 600. Support dari SSIA sekitar MA20 yaitu di 550 ya, 550 sampai dengan 560 sebagai support dari SSIA. Jadi kalau misalkan pergerakan SSIA ini breakout dari 600, nah ini peluangnya bisa sampai ke angka 650 terdekatnya gitu. Jadi kita bisa jadikan list diikuti dengan berita yang positif terkait dengan peresmian pelabuhan Patimban. Jadi yang pertama ada saham Ali, kemudian ada Adro, ketiga ada SSIA, dan satu lagi saya coba perhatikan kemarin itu ada saham Excel ya. Nah, ini kalau kita lihat memang di sektor telekomunikasi ini lagi hits juga gitu ya. Nah, Excel ini bisa kita cermati karena secara teknikal juga kemarin ya, di hari Jumat kemarin itu udah ada perlawanan gitu. Sudah mulai masuk ke area support 2700, ternyata mantul lagi dan closing berhasil closing ya di angka 2790 gitu. Nah, kemungkinan ini masih akan ada kenaikan dengan target terdekat di area 3000. Jadi supportnya 2700 dengan resisten 2900 sampai dengan angka psikologis 3000. Jadi ada 3 saham yang bisa kita perhatikan, yaitu yang pertama ada saham Ali, kemudian ada 4 saham ya, ada 4 saham yang bisa kita perhatikan. Yang pertama ada saham Ali, kemudian yang kedua Adro, yang ketiga ada SSIA, dan yang terakhir adalah ada Excel ya dari sektor telekomunikasi. Nah, 4 saham ini yang menurut saya cukup menarik untuk minggu ini ya, diperdagangkan minggu ini. Jadi teman-teman silakan disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Video ini hanya sebatas informasi, jadi disclaimer on ya. Tetap teman-teman perhatikan juga trading plan masing-masing, dan tentunya juga dengan memperhatikan money management yang ketat gitu ya, karena kita lihat juga IHSG rawan aksi profit taking di minggu ini, jadi kita juga harus tetap perhatikan market yang ada gitu. Oke, buat teman-teman semuanya yang memang baru pemula juga ya, kalau misalkan mau opening account saham ya silahkan nanti hubungin kontak person yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe channel dari Republik Investor. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.